Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini hari Sabtu tanggal 2 bulan Mei 2020. Kita semua mendapatkan kabar duka. Inna ilaihi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Abah Guru Kiai Haji Ahmad Juhdianor. Mari kita doakan bersama teman-teman. Insya Allah beliau diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat yang sangat luas. Insya Allah husnul khotimah, masuk surga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, jadi mungkin langsung saja pada kesempatan di video kali ini saya mohon izin ingin sedikit menceritakan riwayat Abah Guru Kiai Haji Ahmad Juhdianor. Abah Guru Juhdi dilahirkan pada tanggal 5 Rajab, yang mana umur beliau saat ini adalah 48 tahun. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Muhammad pimpinan Al-Falah setelah Kiai Haji Tsani, di mana Kiai Haji Muhammad dulu adalah sahabat daripada Abah Guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani dan juga murid dari Kiai Haji Anang Syahrani Arif. Diceritakan bahwa dulu Abah Guru sekumpul pernah satu kelambu dengan Kiai Haji Muhammad. Awal-awal Guru Juhdi dulu membuka majelis jamaahnya masih sedikit, tidak sebesar seperti sekarang. Dan pengajian kitab yang beliau bacakan yaitu dari catatan tangan majelis Abah Guru sekumpul. Karena itulah para jemaah yang hadir di pengajian beliau banyak yang merasa rindunya kepada Abah Guru sekumpul seperti terobati. Selain itu juga bagaimana cara beliau bermajelis, isi kajiannya, serta gaya bicara dan penjelasan beliau sama persis seperti Abah Guru sekumpul. Meskipun banyak yang tidak berani menyamakan Guru Juhdi dengan pangkat serta kedudukan Abah Guru sekumpul. Pada tanggal 10 Februari 2012, Tuan Guru Juhdi genap berumur 40 tahun umur beliau. Waktu itu Habib Abdurrahman, keponakan Habib Umar, berkunjung ke rumah Tuan Guru Juhdi. Habib bercerita dengan Tuan Guru Juhdi. Kata Habib, "Ustadz, ana tidak kenal sama ente. Supaya ente tahu kalau yang menyuruh ana kesini adalah orang yang ada di foto ini." Sambil Habib menunjuk ke foto Abah Guru sekumpul. Subhanallah. Tuan Guru Juhdi lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1972 di Al-Falah. Hanya sempat 2 bulan karena sakit. Setelah itu mengaji ke wadah atau ke tempat kakek beliau di Alabio. Kakek beliau meninggal, lalu bulik ke Banjar, lalu pulang ke Banjar mengaji dengan abah beliau sendiri. Setelah itu mengaji ke tempat Muallim Syukur Teluk Tiram di Banjarmasin. Muallim meninggal. Setelah itu diserahkan bapak beliau ayah beliau ke tempat Abah Guru sekumpul. Dan kata-kata pertama kali yang keluar dari mulut Abah Guru sekumpul yang beliau katakan dengan Muhammad, yaitu orang tua Guru Juhdi. Kata Abah Guru sekumpul, "Muhammad, kamu mau tahu nggak, anak kamu ini nantinya lebih alim, lebih soleh daripada kamu." Kata Abah Tuan Guru sekumpul. Masya Allah, kasep beliau. Tuan Guru Juhdi pernah berpesan, kata beliau, "Waktu kamu berada di majelisku, rasakan perasaan kamu kalau kamu ada di majelis Abah Guru sekumpul. Dirasakan kalau membaca kitab itu Abah Guru sekumpul dan bukan aku. Aku pun," kata beliau, "merasakan perasaanku kalau yang membacakan kitab adalah Abah Guru sekumpul dan bukan aku." Beliau mengajari adab di majelis beliau. Nampak sekali beliau memuliakan guru-guru beliau, tidak ingin berpamer-pamer. Mudah-mudahan semoga kita bisa mengerjakan apa yang dinasehati beliau. Pernah suatu saat di majelis beliau tahun 2002 di rumahnya Haji Alwi Jalan Sulawesi. Kata beliau,
Kalau jemaah mau pergi ke pengajian sekumpul tidak punya uang, silahkan ambil uangnya dengan aku, kata beliau. Pernah juga kejadian waktu pengajian sekumpul, terkumpul semuanya setaksi Martapura dengan beliau. Di antara yang ada di taksi itu kenal dan merawat beliau, menegur beliau ya teman-teman. Pas sampai ke sekumpul, semuanya yang ada di taksi dibayarkan oleh beliau. Masya Allah, mutabah beliau dengan abah guru sekumpul yang sangat luar biasa. Akhlak abah guru sekumpul tampak sekali di diri Tuan Guru Ahmad Juhdianor. Berikut adalah daripada pesan abah guru Juhdianor, adapun kalimat dan ucapan hikmah dari abah Haji Guru Juhdianor. 1. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tapi pandanglah selalu kebaikan Allah. Jangan meniadakan kebaikan Allah. Walau hidup susah, tapi di mulut masih terucap Alhamdulillah. 2. Barang siapa yang bisa melihat kisah Allah di dunia, maka bisa pula melihat zat Allah di akhirat. Dan barang siapa yang tidak bisa melihat kisah Allah di dunia, maka tidak bisa pula melihat dan buta dari melihat zat Allah di akhirat. 3. Orang meminta dunia bukan untuk dunia, tapi untuk ibadat. Karena ibadat menjadikan orang jadi mulia. Minta panjangan umur bukan untuk dunia, tapi untuk ibadat. 4. Bukan mati harus ditakuti, tapi pengertian saat menghadapi mati. Bahwa mati ini ridha Allah, maka akan mudah saat menghadapi. 5. Jangan putus asa. Allah akan selalu mengampuni dosa hambanya. 6. Orang putus asa adalah orang yang gagal dalam hidup, orang yang terus berjuang, orang yang berhasil walaupun belum terlihat keberhasilannya. 7. Selalu berprasangka baik kepada Allah, obat penawar untuk selalu menerima apapun dari Allah dengan selalu husnuzon, sangka baik kepada Allah. 8. Apabila dapat rasa tidak punya kebaikan, maka selalu memandang kebaikan Allah, maka itulah rasa yang benar. Dan saat memandang keadilan Allah, yang kita harapkan hanyalah rahmat Allah, tidak memandang pada amal ibadat dan kebaikan diri, hanya selalu mengharap rahmat Allah, maka itulah rasa yang benar. 9. Orang yang selalu berhusnuzon, berprasangka baik, maka akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 10. Hidup jangan mencari pujian dan jangan merasa pantas dipuji. Apabila dihina, jangan merasa hinaan itu tidak pantas buat kita, tapi hinaan itu memang sangat pantas buat kita karena kita penuh dengan kekurangan. 11. Selalu belajar mengerti, belajar berhusnuzon. Kita mampu memaafkan orang karena kita punya pengertian. Seluas pengertian, seluas itu pintu maaf. Seluas pengertian, seluas itu dalamnya perasaan. 12. Bila kita memandang akan diri kita, maka pandanglah kekurangan kita, pandanglah dosa kita. Dan saat kita melakukan kebaikan, memandang kebaikan pada diri, maka pandanglah ini fadlun minallah, ini semua anugerah Allah. 13. Orang yang asik memandang alam semesta, maka terdinding dari Allah dan hanya meyakini akan Allah. Tapi orang yang asik memandang kisah Allah di dalam alam semesta, maka tidak terdinding dari Allah dan melihat Allah, melihat kisah Allah, melihat cerita Allah. Orang yang masih terdinding tidak bisa melihat kisah Allah, tapi meyakini akan Allah. 14. Orang yang menemani kita dan tahu kekurangan kita belum tentu masih mau berteman dengan kita. Tapi kalau Allah tidak, Allah tetap menemani kita. Begitupun akhlak Rasulullah SAW sebagai mazharnya akhlak Allah Subhanahu wa taala. 15. Berharap kepada Allah, mati dalam perlawanan nafsu walau tidak berhasil tapi ada usaha. 16. Masuk rumah sakit bukan untuk mencari sehat, tapi untuk mencari ridho Allah, sehingga masuk rumah sakit agar Allah senang karena menjunjung perintah Allah, sehingga saat tidak sembuh tidaklah sakit hati, dan saat meninggal maka meninggal dalam keadaan tidak berdosa dan meninggal dalam ridho Allah. Maka orang seperti ini diberi Allah kesempatan selalu memandang anugerah Allah. Berikut adalah beberapa amanah Tuan Guru Abah Juhdi. 1.
jangan meyakini bahwa kita hebat, alim atau kaya. Dan 2, bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah maupun senang. 3, menerima ketetapan Allah. 4, jangan merasa diri kita paling benar. 5, menuhankan, menyembah, meyakinkan dalam hati bahwa hanya Allah yang menjadikan. 6, meyakini hanya Allah yang mengadakan dan meniadakan. 7, jangan menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa kita. 8, mendoakan kebaikan orang lain. 9, minta ampun atas orang lain. 10, ini daripada yang mana dijasakan oleh beliau dan guru-guru beliau, yaitu dibaca 3 kali pagi saat pagi hari. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah. 11, amalkan setelah subuh 3 kali. Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. 12, meyakini bahwa kita orang yang berdosa, tidak pantas dimuliakan atau dipuji. 13, jangan berpendapat bahwa rezeki yang kita dapat kurang. 14, senantiasa selalu bertafakur atau merenungi dosa, bahwa beristighfar, mensyukuri nikmat Allah apa saja yang telah diberi nikmat, sehat, iman, dan lain-lain. Baik teman-teman sekalian, semoga kita dapat mencontoh kebaikan semasa riwayat hidup beliau serta bagus kumpul, dan semoga kita dapat menjaga amanah dari beliau. Terutama sekali lagi kita mari bersama-sama mendoakan beliau. Insya Allah beliau diberikan rahmat yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah husnul khotimah, insya Allah masuk surga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, sekian yang dapat disampaikan. Salah dan kurangnya hilap mohon dimaafkan. Muhammad Irwansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.